Kita di sini pertama itu kita sebelum kita bahas yang lain-lain, aku tuh pengen ajak teman-teman untuk kita cari tahu apa sih perbedaan laporan keuangan konstruksi dengan laporan keuangan lain-lainnya yang umum ya, yang kira-kira di Ya, dalam laporan keuangan itu poin-poin apa sih yang biasanya berbeda? Benar ya enggak ya? ya, boleh. Nah, aku tuh pengen tanya satu dulu nih, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat laporan keuangan gitu, oke aku kasih contoh di consumer deh. Kan kita ada yang namanya piutang ya, piutang Ya, sama utang. Tapi itu isi dari piutang itu apa sih biasanya? Piutang kan paling kalau nggak piutang usaha, piutang non usaha. Cuma itu kan isinya. Tapi yang menarik yang aku lihat dari subsektor konstruksi sendiri ada yang namanya piutang retensi. Itu piutang ya. retensi itu maksudnya apa sih? Kalau dari artinya sendiri retensi itu kan sesuatu yang ditahan. Jadi apa maksudnya dari piutang retensi? Itu basically kalau misalkan kita kontraktor, let's say aku ditunjuk sama Olive untuk bangun rumahnya Olive nih, 1 miliar misalkan. Nah, di situ terus rumahnya udah jadi 1 miliar ini kontraknya sama Olive gitu. Nah, di situ kan berarti Olive minta kayak semacam, tar dulu dong, kan aku pengen cek-cek dulu rumahnya ini masih gimana kondisinya gitu tuh. Nah, kalau misalkan ada kerusakan atau apa gitu, jaminan biasanya. Jadi ditahan, piutang itu yang ditahan sama Olive. Nilainya sih rata-rata ya 5-10% lah ya, tinggal tergantung persetujuan antara ownernya itu sama kontraktornya gitu. Jadi basically piutang retensi itu yang masih ditahan sama si owner. Itu tujuannya apa? Ya buat untuk bantu ya sebenarnya si kontraktor juga itu jadi apa ya, jadi kayak semacam jaminan lah buat si owner bahwa si kontraktor ini akan bertanggung jawab kalau misalkan ada apa-apa. Kan namanya kontrak konstruksi ya pasti kan namanya struktur atau macam bangunan, ya namanya bangunan lah, kalau misalkan ada pilar pilar rontok atau apa gitu kan, ya kita nggak inilah ya, kita sebagai owner kita pasti minta minta ada jaminan dari kontraktornya gitu. Oke, jadi kalau misalkan gampangnya mungkin kayak gini ya. Jadi aku tuh kemarin kebetulan beberapa tahun lalu kan renovasi rumah tuh. Nah, pas renovasi rumah, aku bilang, suami bilang nih sama si kontraktornya itu untuk kayak, oke rumahnya udah jadi, tapi aku tunggu dulu dong 3 bulan misalnya. Ya Kalau nanti kayak gitu bisa. hujan, ada bocor, jadi aku Betul. bayarnya nggak langsung 100%, jadi misalnya 100%, 80%. ya. Ya 20%-nya aku tahan, tunggu aku 3 bulan cek kalau ini memang nggak ada kebocoran dan sebagainya, baru aku Ya, pelunasan gitu ya maksudnya. ya bisa, Oke, itu biasanya ada dalam kontrak gitu. oke, keren keren. Nah selanjutnya yang aku lihat uh, menonjol juga perbedaannya adalah piutang bruto. Jadi aku perhatiin ya kalau misalkan, oh tadi ada yang nanya ya, ini ACST-nya laporan keuangan yang kuartal 1 2020. Oke, selanjutnya aku tuh ngeliat di sini ya, di bagian aset lancar, piutangnya tuh banyak ya, piutang usaha, piutang non usaha untuk konstruksi ya, piutang Ya, retensi yang tadi udah dijawab, satu lagi piutang jumlah tagihan bruto ya, atau piutang bruto itu ya, maksudnya gimana ya? piutang bruto. Kalau piutang bruto itu sebenarnya karena kalau kontraktor mau nagih ke owner gitu, kan tuh prosesnya Hmm, panjang. Jadi kayak ada dokumen-dokumen yang harus siapin gitu-gitu kan. Nah, hmm, itu kan prosesnya berbulan-bulan ya. Sedangkan jadi kita ibaratnya kalau misalkan belum ada dokumen-dokumen ini berarti kita belum bisa nagih ke si owner. Padahal itu prosesnya berbulan-bulan, tapi biayanya sudah terjadi. Nah, itu cuman lebih prinsip untuk cost matching revenue aja. Jadi karena udah biayanya udah terjadi, tapi karena belum bisa dibukukan di pendapatan, jadi ya kita dimasuk ke dalam piutang bruto dulu. Jadi semacam ya masih berjalan lah gitu. Tapi nanti biasanya 2-3 bulan nanti akan dibalik jadi pendapatan gitu. oke, karena kalau misalkan kita kan mau melakukan pembayaran segala macam ada administratifnya dulu ya, jadi biasanya Iya, ada betul. prosesnya. Proses Oke, ya namanya dokumen-dokumennya pasti panjang gitu. oke. Nah, selanjutnya yang tapi ini mungkin juga ada di laporan keuangan lain, tapi ini mau aku tanyain maksud dari pendapatan diterima di muka tuh apa sih? Masa nggak kalau di dalam konstruksi sendiri ya, pendapatan diterima di muka. Ini apakah uang DP ataukah apa? Ya, itu tadi kayak uang DP gitu. Jadi ya Hmm. biasanya kan yang diterima sama si kontraktor buat
Misalkan si Olivia nunjuk aku nih sebagai kontraktor gitu buat bangun rumahnya dia, ya Olivia ngasih uang 10% dari 1 miliar itu tadi buat buat modal kerja gitu istilahnya. Nah itulah yang menjadi pendapatan di muka gitu. Dicatatnya di pendapatan diterima Ya, di muka ya. Jadi teman-teman yes, kalau misalkan betul. nanti next ngelihat laporan keuangan lagi, apalagi sektor konstruksi, jangan bingung kalau misalnya ada tulisan pendapatan yang diterima di muka. Oke. Nah, ini ada, jadi aku tuh sering banget ya dapat pertanyaan kayak gini, karena mungkin mereka nganggapnya karena aku biasa ngomong kalau aku suka perusahaan yang dernya kecil gitu kan. Tapi Ya, padahal maksud dari der kecil itu kita nggak bisa samain tuh dernya consumer misalnya dengan properti atau dengan telekomunikasi dan sebagainya. Karena kan kecil dan besar itu relatif ya, tergantung rata-rata industri. Nah, aku mau tanya, kenapa kalau misalkan kita lihat gitu ya di aplikasi-aplikasi saham atau di laporan keuangan, dari subsektor konstruksi itu besar-besar. Kayak contoh misalnya ya ada beberapa yang aku lihat dernya bisa di atas 300% atau 0,3, itu kenapa ya? sebenarnya lebih karena nature industrinya juga ya. Kan misalkan kayak kalau misalkan di sektor konstruksi kita kan ibaratnya harus modal dulu. Kita sebagai perusahaan Oke. konstruksi, kontraktornya kita harus punya modal dulu buat ngebangun karena begitu udah dijadi progres baru deh kita bisa nagih. Kayak tadi aku ditunjuk jadi kontraktornya Mbak Olivia nih. Terus 1 miliar kan berarti aku otomatis mungkin ada 10% tuh untuk dari uang mukanya, tapi kan ada ya lanjutnya kan progres lagi. Nah itu kan harus dimodalin dulu dari awal. Nah biasanya itu modalnya dari utang bank gitu-gitu atau misalkan utang industri apa lembaga keuangan lainnya gitu-gitu. Nah rata-rata sih kalau mungkin Mbak Olivia bisa koreksi juga lah ya, aku kalau nggak salah tuh rata-rata industri konstruksi itu sekitar 3 kali ya, itu sih gitu. 3 kali itu berarti masih aman ya? Ya tetap cuman biasanya kalau udah maksudnya di atas 3 tuh udah jarang sih yang di atas 3 gitu. Oke. Jadi amannya ya di bawah 3. Kalau misalkan kita Oke. ngeliat pun juga kalau industri properti beda lagi. Industri properti mungkin nggak terlalu semasif konstruksi kalau dernya gitu. Karena rata-rata kalau kita melihat industri properti juga mungkin di 1, 1,5 gitu-gitu. Jadi memang beda-beda Oke. masing-masing industri. Oke, berarti tadi balik lagi tergantung dari modal itu sendiri ya, karena memang Yes. konstruksi kan proyeknya juga gede-gede, jadi pasti butuh Ya. modal yang lebih besar lagi. Biasanya pinjam dari bank, and then nanti after projectnya selesai dan dibayar, biasanya akan dikembalikan lagi ke bank. DER-nya adalah maksimal 3 kali ya. Oke, Ya. selanjutnya nih, aku mau tanya, kalau untuk subsektor konstruksi sendiri, pajaknya apakah berbeda? Kan kalau misalkan lihat industri-industri lain tuh biasanya pajaknya tuh 25% kan? 25% gitu. Kalau untuk subsektor konstruksi sendiri pajaknya gimana ya? Sebenarnya Kan kalau biasanya pajak kalau itu misalnya aku lihat ya, di laporan keuangan tuh ada yang namanya pajak final tuh, kalau subsektor ya konstruksi itu betul maksudnya gimana? itu kadang-kadang yang suka bikin bingung tuh karena kan pada bingung kan maksudnya pajak final emang ada pajak non final ya, oh ya ada. Karena kalau pajak final itu kalau di teman-teman teks mungkin pasti lebih paham ya, jadi dia pasal 4 ayat 2 itu khusus jasa konstruksi itu pun juga ada yang perencanaan, ada yang pelaksana, ada yang pengawasan. Tapi kalau di sini itu biasanya kalau bukan pajak final konstruksi itu ada klasifikasinya lagi. Kalau yang kontraktor kecil itu biasanya dia di 2%, kalau yang sedang itu di 3%, sama yang besar itu di 4% gitu. Dan final itu biasanya dari revenue motongnya. Oh, motongnya dari revenue. Jadi misalnya kalau yang kecil 2% dari total revenue-nya ya, dipotongnya ya. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom pertanyaan, nanti bisa dijawab sama Mas Angga. Kalau misalkan pertanyaan yang Kita nggak diskusi lah, menyangkut kita dengan diskusi. iya, jadi santai aja. Kalau nggak menyangkut dengan konstruksi juga ya, nanti siapa tahu Mas Angga berkenan untuk menjawab, pasti dijawab gitu ya. Oke, Iya. abis kalau tadi udah clear tentang beban pajak final itu, jadi kalau yang perusahaannya kecil 2%, sedang 3%, perusahaannya besar 4%, jadi beda-beda ya Mas ya. Iya. Nah, kenapa sih tadi aku ajak teman-teman di Instastory untuk lihat
si laporan keuangan kuartal 1 ACST ini. Jadi ACST ini anak perusahaannya Astra Internasional ya, Mas Angga ya? Ya. Anak Astra, perusahaan, betul. Astra Dia grupnya Astra dan dia memang fokusnya di konstruksi ya, Mas Angga? Iya. Oke, nah kenapa aku ajak teman-teman lihat? Karena ini buat jadi contoh dan pertimbangannya teman-teman kalau misalkan teman-teman ngelihat sebuah laporan keuangan yang laporan laba rugi dan laporan arus kasnya bertolak belakang ya. Contoh, kayak kalau aku lihat di sini, untuk laporan keuangan ACST sendiri di kuartal 1 2020, itu laba bersihnya itu di sini mengalami kerugian 120 miliar. Benar ya Mas Angga? 120 miliar. Kalau investor biasanya ngelihat laporan laba rugi nih, minus, wah udah menjauh. Takut nih, kok rugi gitu kan. Takut nggak mau deket-deket perusahaan kayak gini. Tapi ternyata kalau misalkan kita lihat nih lebih dalam lagi ya, Mas Angga, pas kita masuk ke laporan arus kasnya, ternyata si ACST ini menghasilkan arus kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi sebanyak 2 triliun. Ini biasanya kenapa sih bisa terjadi kayak gini? Laba ruginya minus 120 miliar, tapi laporan arus kas operasionalnya malah plus 2,1 triliun. Biasanya karena apa? Case ya, kita bicara case. Kalau misalkan kayak kontraktor gitu kan sekarang ini lagi banyak tuh yang project-projectnya kayak turnkey gitu kan. Jadi biasanya kalau turnkey itu dibayarnya di belakang, jadi piutangnya besar gitu. Nah, bisa jadi kan antara cash in-nya sama pengakuan pendapatannya beda. Mungkin pengakuan pendapatannya ada di sekarang, tapi lawannya tuh masih piutang. Nah, nanti cash-nya baru masuk tuh pas emang dia udah terima cash, nanti dibalik. Kalau misalnya dia teman akuntansi pasti lebih paham gitu. Jadi bisa jadi juga kalau misalkan kita ngelihat laporan keuangan sekarang tuh kita lebih lihatnya tuh penting juga sih buat ngeliatin ke cash flow ya. Jadi nggak cuma ngeliat ke P&L, karena cash flow itulah di mana perusahaan tuh terima uang di situ. Kalau misalkan kita cuma ngeliat ke P&L juga kan kita harus cek dulu di P&L-nya itu gimana kondisinya, apakah itu benar-benar pure pendapatan yang sudah terbuka atau itu cuma dibukukan atau emang udah benar-benar diterima gitu. Oke. Nah, aku ada perbandingan ya. Kalau misalkan ini kan kasusnya tadi laporan laba rugi itu minus, and then arus cash flow itu 2T, itu karena piutang baru dibayarkan sekarang. Kalau kasusnya aku ada cek Adikarya, itu laba ruginya malah plus, malah ada laba, tapi arus kasnya malah negatif. Itu gimana Mas Angga? Yang di CFO-nya gitu ya? Iya, itu biasanya benar. juga bisa jadi karena project turnkey itu tadi. Jadi kita udah bisa kita bukukan pendapatannya nih di P&L, di profit and loss income statement, tapi di cash flow-nya belum bisa masuk karena model projectnya itu turnkey. Jadi turnkey itu dibayar ketika nanti progress itu udah 100% gitu. Jadi kalau misalkan belum 100%, belum bisa, uangnya belum terima gitu. Berarti nanti once si Adikarya sudah terima uangnya, sebenarnya akan jadi ada arus kas yang besar tuh biasanya di situ ya? Oke. Itu kenapa makanya kalau aku selalu bilang kita tuh jangan lihat cuma laporan keuangan satu periode aja ya. Enggak, karena yang namanya laporan keuangan tuh kan berkesinambungan gitu, ada ceritanya. Makanya kita harus paling enggak ya lihatnya tuh beberapa periode gitu. Jadi supaya jangan sampai kalau kita ngelihat satu periode aja jadinya salah tafsir, bener ya enggak? Bisa jadi salah tafsir atau malah jadi multi tafsir, jadi bingung sendiri kitanya. Gitu. Oke. Nih, ngomong-ngomong tadi turnkey itu, aku tuh tahu kan kalau misalkan di subsektor konstruksi, kita tuh biasa dengar ada yang namanya order book, carryover, sama new contract. Jadi 3 ini ya, order book, carryover, new contract. Dan ini tuh sebenarnya penting buat investor. 3 hal ini tuh apa, dan apa sih kaitannya gitu, ketiga hal ini. Tadi order book, carryover, dan new contract. Kalau 3 hal ini tuh sebenarnya kan kontrak ya. Jadi intinya kontrak ya. Ibaratnya kalau kita
makanan itu kayak kita taruh makanan di meja, ada makanan nih di meja. Kalau yang namanya carry over itu artinya sisa nilai kontrak yang ada yang masih dipegang sama si emiten. Misal kita punya project Mbak Olive nih, Mbak Olive yang bikin rumah 1 miliar tapi ternyata project itu 2 tahun. Biasanya kan ngitungnya secara setahun gitu kan. Misalkan di tahun 2020 nih dari 1 miliar itu aku udah selesaiin 500 juta dulu. Nah, berarti 500 juta sisanya itu adalah sisa nilai kontrak untuk tahun 2021 gitu. Nah, terus nanti misalkan ada Mbak Olive minta dibikinin rumah lagi di daerah lain, mungkin nilai kontraknya 10 miliar gitu. Berarti itulah new kontrak baru. Berarti jadinya dijumlahkan. Kalau si order book itu tadi itu tambahan itu dijumlah dari sisa nilai kontrak sama nilai kontrak baru. Jadilah 10 miliar 500 juta. Itulah order book gitu. Itulah Jadi sebetulnya itu kayak makanan yang bisa dimakan sama kontraktor gitu. Kita bisa nggak sih dapetin si angka new kontrak, order book, dan carry over itu di laporan keuangan, atau kita harus lihat di situs tertentu? Nah, kalau untuk angka-angka kontrak sebenarnya di laporan keuangan nggak tercermin karena memang itu bukan sesuatu yang secara maksudnya nggak terstate dia secara accounting. Jadi dia hanya untuk manajerial aja. Karena kan dia untuk manajemen tahu sebenarnya makanan kita tuh masih ada berapa sih untuk tahun ini. Terus potensi kita bisa dapat makanan baru itu berapa. Terus berarti total makanan yang bisa kita pegang itu berapa gitu. Dari situ biasanya sih kalau kita tahu new kontrak, terus misalkan sisanya nilai kontraknya juga gitu biasanya dari statement manajemen ya, jadi manajemen. Iya, biasanya di berita gitu-gitu sih. Jadi kita bisanya dari situ tahunya. Gitu. Oke. Nah, sebelum itu aku tadi udah lihat ada beberapa pertanyaan. Aku akan ambil dulu ya pertanyaan dari teman-teman nih. Tadi ada yang nanya tentang, kan Indonesia tuh negara berkembang. Nah, menurut Mas Angga, kita tuh masih konstruksi Indonesia itu perkembangannya atau prospeknya ke depan gimana sih? Kalau prospeknya bagus ya, karena kan kita 5 tahun terakhir kan budget infrastruktur kan naik terus. Kita tahu ya. Mungkin kalau untuk 2020 pengecualian karena kita lagi kondisi COVID lah ya, kita semua paham. Cuman kan itu komitmen karena dari tahun 2015 sendiri itu kan kalau teman-teman tahu kan baru di public hearing-nya di United Nations itu di kayak semacam muncul gagasan dari 193 negara namanya Sustainable Development Goals, SDGs. Nah, itu salah satunya tuh di goals nomor 9 itu ada yang pengembangan infrastruktur. Nah, itulah jalan pemerintah untuk memajukan Indonesia tuh lewat infrastruktur gitu. Jadi push up terus tuh budget infrastrukturnya naik terus. Jadi ya kan kita kerasa semua nih, berarti ya udah nyambung semuanya kayak jalan, jembatan, pembangkit listrik atau jalan tol atau misalkan ya infrastruktur lainnya lah itu jadi semua kan. Nah, itu juga manfaatnya buat kita. Kenapa sih kalau misalkan dibangun infrastrukturnya tuh apa manfaatnya buat kita kan gitu. Teman-temannya kan mikir apa sih manfaatnya buat kita kalau misalkan infrastruktur dibangun? Sebenarnya itu secara tidak langsung kita membangun peradaban di situ. Kalau misalkan kita infrastrukturnya jadi, misal nih kita bangun jalan tol di Sumatera gitu kan, terus mikir, oh iya ya kalau misalkan jadi Jakarta mau ke Sumatera jauh dan orang naik mobil pribadi udah bisa, berarti kan logikanya akan muncul daerah-daerah baru yang punya potensi ekonomi yang bagus gitu. Nah itu tuh jadi multiplier effect yang diharapkan supaya teman-teman itu bisa manfaatkan di situ. Jadi teman-teman yang di daerah gitu bisa mungkin bisnisnya berkembang segala macam gitu-gitu. Itu termasuk juga yang infrastruktur bandara, pelabuhan itu kan juga dibangun dan itu jadi bagian dari grand design untuk mencapai SDGs di Indonesia sendiri gitu. Dan kayak jalan-jalan Trans Papua gitu kan juga tujuannya buat supaya teman-teman di sana kan juga bisa memanfaatkan jalan buat dapat akses yang lebih lancar lagi gitu. Kalau misalkan tentang pembangunan ibu kota baru nih, kira-kira prospeknya gimana buat konstruksi
BUMN deh. Kalau Ada opini dari Mas kalau Angga? pembangunan ibu kota baru sih ya menurutku sih positif sih ya, maksudnya kan itu akan jadi ibaratnya itu akan jadi appetite ya buat semua konstruksi, nggak cuma di BUMN, bisa juga di swasta, itu kan jadi appetite masing-masing, karena kan ya itu akan jadi salah satu economic driven yang nanti mendukung pertumbuhan Indonesia nantinya, ketika misalkan kalau misalkan story-story infrastruktur itu udah selesai, yang di Pulau Jawa nih, ibaratnya jalan tol juga udah jadi semua, apa story selanjutnya? Berarti kan kita bisa bicara yang di luar Jawa. Yang di luar Jawa itu apa aja? Pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, terus kemudian juga itu tadi yang di Kalimantan, ibu kota baru dan segala dan sebagainya gitu. Jadi, nah, tadi ada yang kenapa? Sorry. Cukup promising sih, cukup menjanjikan. Cukup promising. Berarti Mas Angga tipe yang yakin dengan ibu kota baru kita. Positif mindset aja. Oke, positif mindset. Nah, tadi itu ada yang tanya ya tentang DPR ini, kayaknya maksudnya dividend payout ratio untuk sektor konstruksi itu berapa persen ya biasanya? Ada opini dari Mas Angga? Kalau untuk DPR sih kayaknya beda-beda ya, tergantung kebijakan manajemen ya, karena kan nggak semua kayak tiba-tiba kompak gitu kan. Ada yang betul. Kalau untuk buat ekspansi ya pasti DPR-nya kecil, sih cuma 10-20%, tapi kalau misalkan memang dia udah ada ibaratnya memang udah lancar segala macam dan memang nggak ada proyek yang mau diekspansi lagi ya, DPR pasti tinggi gitu. Jadi nggak ada patokan sih, itu kebijakan manajemen masing-masing tuh. Iya betul. Jadi nggak ada patokan setiap industri harus berapa, itu biasanya balik ke manajemen perusahaan, karena kan balik lagi tergantung perusahaan mau melakukan strategi, mau melakukan apa ke depannya, apakah mereka butuh duit untuk ekspansi ataukah mereka sudah merasa cukup jadi bisa membagikan dengan investornya. Nah, tadi ada yang nanya nih, terserah sih Mas Angga mau jawab atau enggak. Tadi ada yang nanya kenapa harga waskita dan WSBP turun kan? Ada opini enggak? Kalau itu kayaknya mungkin lebih ke ini kali ya, karena kan itu dari emitennya sendiri ya, mungkin kayaknya aku juga bisa berkomentar lebih jauh lagi sih, karena itu lebih ke emitennya masing-masing. Ya tiap perusahaan kan pasti punya kondisinya masing-masing, dan kalau menurutku sih tetap itu hanya masalah karena sentimen aja sih gitu sih. Tapi kalau misalkan kita bicara properti, kita bicara industri atau industri konstruksi secara luasnya sih menurutku sih masih oke gitu sih. Oke, ini ada yang tanya, budget infrastruktur konstruksi 5 tahun terakhir kan naik terus. Kenapa harga sahamnya malah 5 tahun turun ya? Oke, Mas Angga mau dijawab? Ya. Kalau itu sih menarik sih ya. Sebenarnya kalau kita bicara itu ya karena tinggal preferensi kembali. Ibaratnya kalau kita orang yang sangat-sangat optimis, kita sebagai investor ya, karena kan harga naik apa turun itu kan tergantung dari supply and demand di market kan. Kalau misalkan di market itu investor merasa gue kayaknya nggak mau masuk lagi deh di industri konstruksi, ya itu kan ada juga yang portfolio rebalancing kan, kita tahu dari sisi investor seperti apa. Ada juga yang mungkin mikirnya memang dia nggak mau pegang konstruksi, mungkin karena apalah, maksudnya kayak lagi banyak proyeknya, terus lagi banyak ininya, jadi mungkin ada yang mikir gue pengen yang, karena kadang-kadang kan ada yang pengen, gue pengen perusahaan yang sahamnya defensif, berarti kan apa tuh, dividennya tinggi. Nah kalau misalkan dividennya tinggi kan berarti lebih ke perusahaan-perusahaan yang memang udah jadi cash cow gitu, macam beberapa yang memang udah jadi kayak kita sebut Telkom atau Unilever kayak gitu tuh. Jadi itu kembali ke strateginya masing-masing investasinya. Kalau misalkan harga-harganya itu ya mungkin berarti investornya memang lagi pengen ke yang sektor lain gitu, karena mereka menilai kan pasti kita bisa melihat kan resikonya udah tinggi apa rendah, apa masih rendah sih, itu kan diassess sendiri kan pasti sama investornya, sama asset manajemennya sendiri sebagai yang perwakilan dari investornya segala macam, yang pegang apa namanya kayak dananya gitu-gitu. Nah itu dari masing-masing sih kan, kita juga nggak bisa harusnya naik dong segala macam ya, kita nggak tahu pertimbangannya dari investor masing-masing seperti apa. Betul.
Ya, kadang kan perusahaan yang bagus sekalipun belum tentu harganya besok bisa langsung naik ya. Bisa Iya, perusahaan betul. yang bagus bukan berarti harganya nggak bisa turun. Perusahaan yang nggak bagus Iya, dan nggak bertumbuh bukan berarti harganya nggak bisa naik gitu. iya. Tapi Kita kan nanti udah tahu secara sendiri jangka kemarin waktu. Iya, kita kan udah tahu tuh waktu bulan Maret kemarin kan yang pas lagi hmm, awal-awal COVID. Oh itu semua, bahkan semua saham-saham yang kita kira nggak akan terjun juga terjun gitu hmm, kan. hmm. Tapi kan di situ tinggal gimana kita sebagai investor retail yang benar-benar udah paham, kita berani nggak sih masuk ke market ketika marketnya lagi merah, itu kan tinggal gimana mindset kita. Kalau memang kita percaya perusahaan ini cuma karena guncangan, bukan karena dari perusahaannya sendiri, tapi karena lebih ke memang marketnya lagi kayak gitu, karena lagi COVID, ya kita pasti Hmm. percaya ini akan balik ke harga yang semula gitu. Oke, terjadi karena di luar operasionalnya perusahaan ya, atau Iya, performanya jadinya perusahaan. kayak kayak ibaratnya kita ngomong di dalam financial management itu kan ada dua resiko kan, sistematik sama systematic risk. Kalau misalkan kayak gini kan, ya semua marketnya systematic risk itu salah satunya market risk. Market risk itu kan ya kalau emang semua marketnya turun, ibaratnya investor kalau misalkan pas kondisi pandemi kan pada prefer pegang cash kan, cash is king gitu. Jadi ketika mereka pada jual-jual semua pasti otomatis tekanan jualnya tekanannya untuk menjual itu naik, jadi barang sahamnya itu di pasaran tuh banyak, akhirnya kan harganya jadi turun gitu. Tapi bukan karena performance yang kayak ada masalah di perusahaannya, itu enggak gitu, itu cuman karena murni kondisi COVID gitu. Kalau Oke, terpengaruh sih iya, maksudnya kan kayak misalkan perusahaan-perusahaan kayak banking gitu atau misalkan perusahaan di industri lainnya terpengaruh karena COVID, ya itu pasti. Tapi kan semua industri itu pasti kena terpengaruh sama COVID. Tinggal gimana perusahaannya itu menerapkan BCP, Business Continuity Plan, yang itu nanti kemudian jadi kayak semacam bekal manajemen ke investor. Nih loh, kita udah punya ini, kita udah punya ini, kita yakin kita bisa menangani, kita bisa menangkis masalah gini segala macam dan sebagainya gitu-gitu. iya benar. Lagi pula, aku mau tambahin dikit, selain tadi mungkin para investor tuh melakukan cash is king, atau bisa juga investor keluar dari perusahaan-perusahaan yang mungkin untuk kalau COVID kayak gini kan mereka lebih mikirin likuiditas perusahaan ya. Jadi biasanya mungkin mereka mengalihkan ke perusahaan-perusahaan yang likuiditasnya atau leverage ratio-nya itu lebih bagus kayak gitu. Iya. Nah, Mas Angga, aku lanjut dong kan kita kan aku mau kasih pertanyaan. Kita tuh ada ketentuan baru ya tentang PSAK 71, 72 dan 73. Seberapa besar sih pengaruhnya terhadap subsektor konstruksi? Apakah ketiga PSAK ini sangat berpengaruh atau enggak? Kalau basicnya itu SAK 71 itu tentang pencadangan pensiun piutang ya. Jadi Hmm. kalau misalkan kayak semacam buat impairment gitu, dan kalau 71 ini nggak terlalu, maksudnya ya itu tinggal penyesuaian, nggak bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi ya tinggal penerapannya itu seperti apa gitu, nggak terlalu major sih ya untuk 71. Kalau untuk 72 itu lebih ke completion. Jadi kalau misalkan kita kerjakan suatu kontrak gitu kan, kontrak pembangunan gitu, nah itu dirubah. Kalau dulu kan apa ya, ada tahapan-tahapannya berdasarkan progres ya, sebenarnya cuma merubah redaksinya aja sih, tapi tetap nggak begitu ngefek ke konstruksi. Justru kalau misalkan 72 itu sangat dalam tanda kutip berpengaruhnya ke industri properti gitu. Tapi kalau di konstruksi sih enggak sih, karena cuma ibaratnya ngerubah kayak ibarat kita ganti jaket aja. 73 sendiri tuh lebih ke PSAK yang sewa sih. Kalau misalkan kita punya barang sendiri, alat-alat peralatan sendiri sih nggak terlalu berpengaruh gitu. Oke, aku mau tanya ya tentang, jadi aku ada waktu itu sih pernah kayak diskusi gitu. Aku mau tanya apakah ini benar atau enggak di dalam subsektor konstruksi, apakah revenue itu baru dicatatkan apabila proyeknya sudah selesai atau enggak ya? Jadi misalnya satu Otom perusahaan ngerjain proyek sampai sampai selesai, apakah baru dinyatakan sebagai revenue atau sebelum proyeknya selesai juga sudah bisa dinyatakan sebagai revenue? Sebenarnya udah bisa dinyatakan sih, yang penting ada persetujuan dengan owner ya. Maksudnya kalau si owner itu udah oke, boleh kalau maksudnya kalian akuin itu sebagai revenue, nggak ada masalah gitu.
Itu aja. Kecuali kalau untuk yang kayak project sebenarnya project turnkey itu juga udah ya bisa dibukukan, cuman cash-nya aja di belakang. Karena kan gimana pun juga prinsip dasar itu ada cost matching revenue, jadi ada biaya, ada juga pendapatan gitu kan. Nggak mungkin kita ngeluarin biaya tapi nggak ada pendapatan di dalam bisnis. Ya kita berproduksi kan pasti otomatis karena kita mau dapat uang kan, karena kita menjual ke orang. Itu aja sih. Oke, kalau misalkan Mas Angga sendiri nih, kalau misalkan ngitung nilai intrinsik nih, biasanya banyak nih yang suka nanya nilai intrinsik. Kalau Angga sendiri, kalau misalkan biasanya kalau analisa subsektor konstruksi itu biasanya cara ngitung nilai intrinsiknya tuh pakai apa sih? Sebenarnya kalau ngitungnya valuasinya mereka ya, kalau aku sih mikirnya biasanya sih pasti DCF ya. Maksudnya itu kan yang paling standar ya untuk valuasi perusahaan. Cuman kalau misalkan gimana kalau misalkan perusahaan itu atau emiten itu dia project yang sifat turnkey, project yang turnkey-nya itu banyak gitu kan. Kalau kita pakai DCF ya nggak bisa mencerminkan secara langsung, karena DCF itu kan dia ngitung dia menghitung semua cash flow yang masuk, sedangkan kalau turnkey itu kan belum dibayar, baru nanti gepokan di belakang gitu. Nah, kadang-kadang sih kita lebih mikirnya ya tergantung, kalau misalkan perusahaannya itu normal, maksudnya progresnya based on progress gitu ya DCF. Tapi kalau misalkan pakai turnkey ya paling ya pakainya ini aja, pair aja ya. Gitu sih. Jadi bisa iya. Mungkin banyak teman-teman nih. Gimana? Mungkin kan banyak teman-teman yang masih nggak ngerti ya. Dari tadi kan Mas Angga ada sebut turnkey itu apa. Mas Angga bisa nggak kasih contoh satu aja yang udah pernah terjadi project secara turnkey, misalnya dari salah satu emiten atau apa, buat kasih gambaran aja ke teman-teman. Mungkin paling jelas banget itu yang teman-teman pasti juga tahu tuh, project yang baru hari Jumat kemarin itu, hari Kamis kemarin tuh macetnya 9 km. Tuh, jalan tol Jakarta Cikampek Layang. Oke. Nah, itu kan ownernya kan dari emiten operator jalan tol ya, Jasa Marga ya. Nah, itu kan dia project turnkey ke dua kontraktornya, ke Aksen Indonesia sama Waskita Karya. Nah, jadi itu ya intinya simpelnya adalah pembangunan jalan tolnya itu masih pakai balance sheet-nya para kontraktor dulu nih, ditalangin dulu sama si kontraktor. Apa sih manfaatnya buat si kontraktor sampai nalangin gitu? Kan kalau kontraktor nalangin dulu, kalau misalkan modalnya nggak cukup, berarti kan mereka harus ngutang kan. Nah, berarti kan ada cuan tambahan nih yang diminta sama si kontraktor ke si owner, karena ya kalian kan udah pakai balance sheet saya, masa saya nggak dapat cuan tambahan gitu. Karena itu ada margin tertentu lagi yang disepakati lah bersama. Itu mekanisme gimana itu antara owner sama si kontraktornya. Jadi ya bukan berarti terus kemudian turnkey nggak ada insentif ya. Kalau turnkey nggak ada insentif ya nggak ada mau kerjain juga. Iya benar-benar. Saya udah pakai modal modal yang minjem, masa nggak dapat keuntungan dari situ. Iya benar-benar. Iya. Oke, ternyata sebenarnya gampang ya. Kalau misalkan kita dengar-dengarnya tuh kayak susah gitu. Buat pelajarin konstruksi tuh susah, tapi ternyata enggak. Kayak tadi Mas Angga jelasin tentang turnkey aja tuh, menurutku dengan contoh tol Jakarta Cikampek tadi tuh udah oke banget gitu. Nah, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Ini sebentar lagi, kita udah 45 menit sih. Sambil kita nunggu pertanyaan, aku pengen tanya. Udah 45 menit ya? Udah lama ya? Aku pengen tanya ke Mas Angga. Nah, buat ke Angga sendiri, di dalam portfolio, sekarang nih biasanya orang suka kalau dengerin isi portfolio. Ada nggak emiten konstruksi? Kalau untuk sekarang sih ada, cuman satu. Cuman memang nggak terlalu banyak, karena kita kan tergantung sama strategi trading atau investing kita masing-masing ya. Kalau sekarang sih yang paling besar sih masih di banking sekarang, karena kan sentimennya iya gitu. Ada sih konstruksi tapi nggak banyak. Nggak banyak. Tapi masih tetap yakin dengan emiten konstruksi tahun ini masih boleh dikoleksi atau enggak? Menurut Angga, atau lebih baik menjauh aja? Again ya, this is not a recommendation. Jadi kalau menurut aku sih opini. Kita bebas beropini. Tergantung dari strategi plannya masing-masing dan keyakinan masing-masing, karena
kalau misalkan kita yakin sama perusahaannya, kita yakin lihat laporan keuangannya, ya kenapa enggak gitu kan? Karena pasti semua itu didasari sama data, dan datanya itu kalau ketika data udah berbicara ya kita bisa menganalisis gitu aja. Jadi penting buat teman-teman investor yang anak-anak muda sekarang, kalau misalkan mau berinvestasi ya harus tahu apa yang kalian investasikan di situ. Jangan Tuh. karena ikut-ikutan Cuman ya. kalau aku mikir, iya, cuman kalau aku mikirnya sebenarnya kalau misalkan sekarang yang lagi ini sih ya yang pasti yang investasilah di perusahaan yang emang kalian benar-benar tahu industrinya atau nature-nya. Misalkan kalian hobi makan es krim atau kalian apa ya kalian tahu harus beli saham perusahaan apa gitu. Start dari Gitu. yang kalian tahu dulu ya, baru nanti sambil Iya, betul. tambah lama belajar, baru coba gali yang Betul. lain lagi. Sama sih, aku juga Iya. dulu juga belajarnya kayak gitu. Start dari perusahaan yang aku tahu dulu, yang aku tahu produknya, atau yang aku tahu Iya. jasanya. Jadi biar Betul. kita semangat Yang kita lihat juga. ada di Kalau sekeliling kita lah. betul. Iya. Oke, nah. Oke, ini ada yang tanya, dari belajar budi pekerti, waduh namanya bagus banget ya. Tahu pembayaran project secara turnkey atau enggak turnkey itu dari mana bacanya Mas Angga? Biasanya di laporan keuangannya ada sih atau ya penjelasan dari manajemen gitu di statement di media gitu juga ada. Tapi biasanya kalau kan apalagi kalau project tertentu itu kan project yang besar-besar kan misalkan Mbak Olive ngasih aku kontrak 1 juta, ya sebenarnya kan ya ngapain juga gitu. Tapi kalau misalkan Mbak Olive uangnya 10 juta ngasih kontraknya 1 miliar kan ya itu tujuannya Mbak Olive karena supaya bisa ngatur cash flow-nya Mbak Olive sendiri gitu loh. Kalau misalkan tiba-tiba ngasih kontrak 1 miliar terus Mbak Olive membayarin terus padahal uangnya Mbak Olive cuma 10 juta kan juga itu bukan strategi ngatur cash flow yang baik juga gitu. Nah, biasanya dari situ sih. Paling ya dari laporan keuangan itu bisa. Terus juga dari beberapa pemberitaan di media gitu juga bisa lihat. Itu sih. Biasanya sih project terkit gede-gede ya. Itu sih. Fasilitas. Cuman nggak menutup kemungkinan lah saya mungkin yang project yang sedengan atau yang sedang gitu ditentukan ya itu kan strateginya dari masing-masing perusahaan gitu. Karena gimana pun juga sih memang kalau ada peluang untuk turnkey tapi cuannya oke kan kenapa enggak gitu. Iya benar. Oke, nih kalau misalkan belum ada yang pertanyaan lagi, kita lanjut ngomongin portfolio lagi. Oke, tadi kan Mas Angga bilang katanya saat ini yang terbesar di banking ya. Boleh nggak kasih bocoran bankingnya apa? Kalau bankingnya sih masih ini ya. Aduh, jadi buka dapur nih. Nggak apa-apa, kan cuma Tapi satu. Yang lainnya masih banyak. oke. Saya memang pegangnya lebih suka kalau banking sih ya ngelihat ke strateginya perusahaannya masing-masing ya sama ngelihat ke yang pasti sih kalau ini ya bank-banknya pemerintah itu masih yang paling oke untuk dilihatin sekarang ini. Tinggal kalau misalkan di sekarang itu di kondisi COVID gini kan pasti kita harus ngeliatin juga kredit-kreditnya kan gimana gitu kan kayak kredit ada apa tingkat NPL lah. Kalau di bank itu kan ada non performing loan-nya itu berapa, apakah ada peningkatan atau ada penurunan. Nah, itu kan bisa dilihat. Terus juga kalau misalkan di bank itu nah tadi tuh PSAK 71 tuh kepake banget di bank, kena banget di bank. Jadi kan dia pencadangan penyisihan gitu kan. Jadi ibaratnya kalau misalkan ada ya kayak provisi lah ya kalau di bank gitu ya. Jadi mencadangkan provisi besar-besaran itu kan tujuannya supaya kalau misalkan ada kredit-kredit bermasalah gitu kan bisa langsung jadi nggak yang rugi-rugi banget gitu, jadi nggak tiba-tiba blok di belakang gitu baru ketahuan gitu, itu kan udah dicadangin duluan. Nah itu biasanya kan kalau misalkan udah ngelakuin itu kan itu langkah preventif gitu. Itu sih kalau banknya apa sih mungkin aku nggak bilang tapi ya bank-bank pemerintah lah ya. Bank-bank Tapi bukan pemerintah berarti bank tuh. swasta jelek loh ya, enggak Iya, aku iya. nggak bilang bank swasta jelek, tetap bank swasta itu bagus juga tapi tinggal lihat strateginya mereka masing-masing gitu, karena kan ada juga tuh bank-bank swasta yang emang bisa kita liatin gitu. Iya. Itu aja. Cuman Jadi memang kan ya bank-bank pemerintah ini kan yang oke-oke juga kan gitu. Jadi clue-nya adalah bank pemerintah yang mana cari aja sendiri ya.
kira-kira yang bagus. Oke, ini mungkin karena kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi, aku pengen tanya terakhir ke Angga, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman semua yang lagi nonton? Kan karena nanti ini di-save juga buat teman-teman yang nonton yang mungkin belum lagi mau coba berinvestasi saham, tapi masih bingung karena resikonya. Ada nggak pesan-pesannya untuk teman-teman? Pesannya ya, yang paling utama adalah mulai lihat, kalau misalkan ibaratnya nih mau masuk ke saham, investasi di saham, lihatlah saham perusahaan yang ada di sekitar kita dulu. Dari situ kita baru bisa, misalkan kita pakai apa gitu, produk apa yang sehari-hari itu kita lihat dulu di situ, karena dari situ kita bisa tahu proses bisnisnya mereka, kita bisa pelajari, karena gimana pun juga kalau kita pakai produknya berarti kita percaya dong sama perusahaan gitu. Itu paling simpel di situ sih. Berarti kita makan atau kita pakai produk misalkan mandi lah, atau ya nabung di mana segala macam, atau kita beli kendaraan segala macam, itu kan itu dari sekitar kita, dilihat-lihat dari situ. Kalau misalkan memang kita udah ngerasa bisa mulai melihat rasio-rasio keuangannya mereka bagus gitu dan kita yakin, kenapa enggak gitu. Itu aja. Oke, kayaknya udah mau 1 jam, jadi aku mau akhirin aja untuk Olivia Insight Series yang episode 1. Makasih Angga udah mau ngobrol dan diskusi. Teman-teman juga semua makasih udah nonton IG Live ini. Semoga bermanfaat untuk malam minggu kalian. Udah nyempet-nyempetin untuk nonton, nggak malam mingguan. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan di episode selanjutnya, yang pasti minggu depan kayaknya mau ngebahas tentang seseorang yang bisnisnya di bisnis properti. Oke, makasih semuanya. Kalau misalkan kalian ada saran dan kritik, silahkan komen nanti aku akan save IG live-nya ya. Silahkan komen di situ. Kalau mau diskusi-diskusi langsung aja bisa mention di Instagram juga bisa. Oh iya. Boleh banget. Ini bisa di-follow nih Instagramnya Mas Angga. Angga apa? Angga apa? Angga LDWN. Diskusi-diskusi jaringan. Abis ini bisa langsung follow ya. Oke teman-teman semuanya, makasih ya. Bye Angga. Siap, sama-sama, bye.